Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atau WTP. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Nurwana Putri Septika dari Teknik Industri dengan NIM akhir 067. Topik presentasi kali ini ada konsep dasar WTP, implementasi dan pinggir, parameter kualitas air, pola panel WTP, internal treatment, SOP WTP, dan terakhir analisis. Konsep dasar water treatment. Water treatment adalah proses pengolahan air untuk menghasilkan kualitas air yang sesuai kebutuhan industri, terutama untuk boiler, proses produksi, pendingin, dan domestik. Pada pabrik kelapa sawit atau PKS, air harus diolah agar bebas dari zat penghasil yang dapat menyebabkan kerak, korosi, dan gangguan operasi boiler. Selanjutnya ada impuritas dalam air. Yang pertama ada dissolved solid atau zat terlarut, yaitu kalsium, magnesium, besi, dan silika. Yang kedua ada dissolved gas atau gas terlarut, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada suspend solid, yaitu padatan tersuspensi, yaitu ada lumpur, tanah, dan pasir halus. Parameter kualitas air. Parameter kualitas air adalah ukuran untuk mengetahui apakah kualitas air masih bagus atau tidak untuk digunakan pada boiler. Parameter yang pertama ada pH. Jika pH-nya rendah, air bisa bersifat asam. Dan jika pH-nya tinggi, air terlalu basah. Lalu yang kedua ada hardness. Hardness disebabkan oleh kandungan kalsium dan magnesium dalam air. Yang ketiga ada total dissolved solid, yaitu jumlah seluruh zat terlarut yang terkandung di dalam air. Yang keempat ada conductivity, yaitu menunjukkan jumlah ion terlarut dalam air. Yang kelima ada silika, adalah mineral yang sangat sulit dihilangkan dari air. Dan yang keenam ada dissolved oksigen, yaitu oksigen yang larut dalam air. Tahapan water treatment. Yang pertama ada koagulasi. Adalah proses penambahan kimia koagulan agar partikel kecil dalam air saling bergabung. Flokulasi adalah proses penggabungan partikel kecil menjadi gumpalan besar yang disebut flow. Lalu yang ketiga ada sedimentasi, yaitu proses pengendapan flux di dasar clarifier tank. Lalu yang keempat ada filtrasi, yaitu air yang disaring menggunakan pasir. Lalu yang kelima ada softener, yang digunakan untuk menghilangkan hardness seperti kalsium dan magnesium tadi. Lalu ada demineralisasi, yaitu proses menghilangkan hampir semua mineral yang ada di dalam air. Lalu ada deaerisasi, adalah proses menghilangkan gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada internal treatment. Internal treatment adalah pengolahan air yang dilakukan langsung di dalam sistem boiler dengan menambahkan bahan kimia tertentu. Jenis bahan kimia internal treatment yaitu oksigen stevenate yang mencegah korosi akibat oksigen. Yang kedua, anti-scale, mengubah mineral penyebab kerak menjadi lumpur halus agar mudah dibuang melalui blowdown. Yang ketiga ada dispersan, yaitu membantu lumpur agar tidak menempel di dinding boiler, menjaga sludge tetap encer, dan mempermudah pembuangan sludge saat blowdown. Yang keempat ada alkalinity booster, bahan kimia yang menjaga pH boiler tetap sesuai standar pabrik, sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pabrik, serta menjaga air tetap basah dan mengurangi risiko korosi. SOP Water Treatment Plant. Yang pertama pengadaan raw water, yaitu air baku yang diambil dari sungai, kolam, atau sumur, yang dilakukan
yaitu mengukur flow rate air, mencatat jumlah air, serta menghitung kebutuhan bahan kimia. Yang kedua ada dosing bahan kimia. Bahan kimia dimasukkan ke sistem menggunakan dosing pump. Tujuannya adalah membantu proses penjernihan air. Lalu yang ketiga ada clarifier tank, yaitu tangki pengendapan di dalam clarifier lock mengendap. Lalu lumpur dipisahkan sehingga air menjadi lebih jernih. Yang keempat ada filtration atau sand filter. Air disaring menggunakan pasir dan filter. Tujuannya yaitu menghilangkan sisa kotoran-kotoran kecil yang belum tersaring sebelumnya. Yang kelima, softener dan demineralisasi. Softener ini digunakan untuk menghilangkan hardness seperti kalsium dan magnesium tadi, sedangkan demineralisasi untuk menghilangkan hampir semua mineral dalam air. Yang keenam ada monitoring dan pengujian. Air yang sudah difiltrasi tadi akan diuji secara rutin selama operasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah kualitas air masih sesuai standar. Yang ketujuh ada jar test, yaitu percobaan kecil di laboratorium untuk menentukan dosis bahan kimia yang terbaik. Bahan kimia terbaik tujuannya adalah menentukan dosis paling efektif dan hemat. Dan yang terakhir ada pencatatan operasional. Semua kegiatan tadi dicatat dalam log sheet. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pengontrolan, mengetahui jika ada masalah, serta menjadi data evaluasi perusahaan. Lalu yang terakhir ada analisis. Dampak jika parameter tidak sesuai. pH terlalu rendah membuat air jadi asam dan korosif yang menyebabkan boiler berkarat. Pipa bocor sehingga umur boiler pendek. Kalau pH-nya terlalu tinggi, membuat air terlalu basah yang bisa menyebabkan foaming atau berbusa, carryover, dan steam jadi kotor. Lalu ada hardness tinggi karena banyak mengandung kalsium dan magnesium yang bisa menyebabkan boiler overheating, berbentuk keras, lalu panas sulit berpindah. Hubungan kualitas air dengan kerusakan boiler. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah pada boiler seperti kerak, rascaling, korosi, dan carryover. Lalu hubungan kualitas air dengan efisiensi operasi. Kualitas air yang baik membuat boiler lebih awet, hemat bahan bakar, dan menghasilkan steam yang stabil. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.